Shalom, selamat malam Jemaat GIA Condrokusumo yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan bila malam hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa berjumpa lagi di KPK secara online. Kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami bisa bertemu kembali Tuhan. Biarlah melalui udara ini secara online ini Tuhan, kami tetap menjadi berkat bagi semua orang. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, dan biarlah Tuhan kami Engkau buat mengerti akan kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi, sehingga kerohanian kami pun semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu di dalam Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ke 25. Cukup panjang ayat ini, tapi saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan
kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari ini. Di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Puji Tuhan. Perikop ini cukup panjang, tapi banyak hal yang dapat kita gali dari ayat-ayat ini. Coba kita perhatikan apa yang ditulis Lukas dengan rinci, membukukan secara teratur seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 3, bagaimana Lukas menulis dengan teliti dan teratur ayat-ayat ini. Kita akan perhatikan ayat 6. Dikatakan bahwa Zakaria dan istrinya Elisabet bukan hanya sekedar suami, bukan hanya sekedar istri yang rukun, harmonis, baik, begitu saja. Tetapi di sini dikatakan keduanya benar di hadapan Allah. Ayat yang ke-6, saya akan baca sekali lagi. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak tercacat. Bukan sekedar keluarga yang rukun, tetapi mereka hidup benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah Allah dan segala ketetapan-ketetapan dengan tidak bercacat. Keduanya sungguh luar biasa ya. Terkadang kita melihat sebuah keluarga, suaminya baik, sudah mengenal Tuhan, tapi istrinya belum. Begitu sebaliknya, istrinya baik, sudah mengenal Tuhan, sudah pelayanan, rajin ke gereja, tapi suaminya belum. Bahkan mungkin suaminya belum mengenal Tuhan, masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin mabuk-mabukan, judi, dan banyak hal lainnya. Dan ini menjadi suatu duri dalam daging bagi si istri ataupun suami, karena di antara mereka ada yang belum mengenal Tuhan. Ini menjadi pergumulan atau masih perjuangan secara internal, baik suami atau istri, dan harus banyak-banyak berdoa. Dan mungkin di antara kita mungkin ada yang seperti itu. Mungkin suami kita belum mengenal Tuhan, belum setia kepada Tuhan. Banyak-banyak kita berdoa untuk mereka, baik suami atau istri kita yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Zakaria ini ya, dan istrinya secara internal tidak ada masalah, karena hidup mereka menurut kehendak Allah.
Bahkan Zakaria ini tidak ingin lagi mempunyai seorang anak. Kita perhatikan ayat 18 ya. Kita perhatikan ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau seseorang atau pasangan suami istri pasti menantikan seorang anak, dan dia lama tidak mempunyai anak, sudah menikah, sudah lama tidak mempunyai anak, ikut dalam sebuah KKR, dan tiba-tiba pendeta itu mengatakan kamu akan mempunyai seorang anak. Pastilah pasangan ini akan bahagia, akan sukacita, gembira sekali, senang sekali, pasti akan mengungkapkan rasa bahagianya, sukacitanya yang luar biasa. Tetapi bagaimana dengan Zakaria? Itu baru pendeta yang bicara ya, sudah percaya, sudah pasti aku katakan Pak Pendeta. Ini Zakaria beda halnya dengan Zakaria. Zakaria ini yang bicara, yang ngomong langsung, itu bukan hanya sekedar pendeta, bukan Pak Pendeta Samuel, bukan Panatua Sumarno, tetapi ini malaikat Tuhan loh yang bicara, yang ngomong langsung dengan Zakaria. Tapi Zakaria bilang apa? Tadi ayat 18 katakan, bagaimana mungkin? Dia bertanya, mana mungkin? Bagaimana mungkin? Istriku sudah tua. Itu kata-kata Zakaria waktu mendengar malaikat Tuhan mengatakan bahwa kamu akan mempunyai seorang anak. Itu yang keluar dari hati Zakaria. Gak mungkin, bagaimana mungkin? Itu ungkapan Zakaria. Di sini mengapa Zakaria sampai seperti itu ya? Sepertinya Zakaria ini sudah tidak lagi bersemangat ketika dia itu mendengar dia akan diberi seorang anak. Seperti tidak ada semangatnya bahwa dia itu akan memiliki seorang anak. Kenapa? Tentu ada alasan Zakaria. Kita akan lihat kenapa Zakaria seperti itu. Yang pertama, Zakaria merasakan kasih karunia Tuhan sudah cukup bagi dirinya. Makanya dia tidak menginginkan apapun termasuk seorang anak. Kenapa? Karena Zakaria merasa kasih karunia Tuhan selama ini itu sudah lebih dan lebih, sudah cukup baginya. Apa yang dia alami selama ini, kehidupannya, pemeliharaan Tuhan, hidup bersama Elisabeth, luar biasa. Makanya dia sudah merasa cukup Tuhan, aku tidak engkau beri anak pun, aku bersyukur. Tuhan memberkati aku saat ini, aku bersyukur. Tidak pun aku bersyukur. Kalau Tuhan berikan kesehatan bagiku, aku bersyukur. Tapi bila saatnya aku mengalami kelemahan dalam tubuh, aku pun bersyukur. Aku jatuh, aku pun bersyukur. Bila kemarin kami mengalami ya dengan anak saya jatuh, saya tetap bersyukur. Kenapa? Tuhan masih melihara hidup saya. Walau saya harus jatuh, sampai hari ini saya masih ada di sini. Saya tidak luka parah. Saya bersyukur. Pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Walau kami harus jatuh, walau kami harus mengalami sakit, tapi saya bersyukur.
bersyukur sungguh luar biasa. Pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Mungkin seperti Zakaria. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan sesuatu yang mungkin selama ini Zakaria sudah pergumulkan ya, dia tetap bersyukur. Begitu juga kami. Tuhan belum memberkati kami, belum menjawab doa-doa kami. Saya bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami sampai hari ini. Satu hal yang terpenting, ketika kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, itu sudah cukup bagi kita. Karena semuanya Tuhan akan berikan. Seperti Zakaria, dia merasa kasih karunia Tuhan sudah cukup bagiku. Luar biasa, Tuhan sudah memberikan semuanya. Tuhan sudah melihara hidupku, menuntun hidupku. Itu sudah luar biasa. Saya bisa membesarkan anak-anak saya sampai hari ini. Tuhan memberkati keluarga kami sampai hari ini. Itu sudah luar biasa. Itu yang pertama ya, alasan Zakaria. Dia merasa sudah cukup kasih karunia Tuhan. Yang kedua, Zakaria menikmati hidup bersama pasangannya. Ayat 18 tadi dikatakan Zakaria dan Elisabet sudah tua ya. Jadi masa muda mereka, waktu mereka setelah menikah, tentunya mereka mempunyai pengharapan untuk mempunyai seorang anak. Seperti dikatakan di ayat 25, ayat terakhir di situ, bukan ayat 25. Sini dikatakan bahwa Zakaria akan mempunyai seorang anak. Ya, ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang perlu kita garis bawahi, doamu dikabulkan. Berarti dulu Zakaria berdoa untuk mempunyai seorang anak. Tetapi sampai masa tuanya mereka belum mendapat seorang anak. Tuhan belum berikan seorang anak. Dalam budaya Yahudi, secara umum seorang laki-laki mereka menikah tetapi lama tidak mempunyai seorang anak, ia akan mencari istri lagi. Dan itu diizinkan karena pada umumnya mereka boleh. Kenapa? Untuk mempunyai keturunan. Dan kita tahu di sini di ayat 7, Elisabet katakan apa? Mandul. Berarti Zakaria bisa dong dia mencari istri lagi, memiliki istri lagi supaya dia mendapat keturunan. Tetapi Zakaria tidak melakukan itu seperti yang dilakukan oleh Elkana. Kita ingat Bapak Elkana. Bapak Elkana ini mempunyai seorang istri, Hana. Tapi karena Hana tidak mempunyai anak, dia mempunyai istri lagi yang bernama Penina untuk dia mendapatkan keturunan. Tetapi Bapak Zakaria ini tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Zakaria sudah merasa cukup tadi. Kasih karunia Tuhan sudah cukup bagiku. Jadi kalau Tuhan beri aku anak, aku bersyukur. Tuhan tidak memberi aku anak pun, kami tetap bersyukur. Dan itu yang dilakukan oleh Zakaria.
bila terang dan gelap itu tidak akan bersatu, karena akan timbul perpecahan, timbul ketidaknyamanan. Tetapi kalau terang dan terang bersatu, maka akan ada terang yang besar, yang bersinar dan menerangi sekelilingnya. Juga Zakaria dan Elisabet adalah kehidupan keluarga yang bisa menjadi contoh. Patut kita contoh Bapak Zakaria dan Elisabet ini. Mereka tetap kuat walaupun Elisabet mandul. Mereka tidak peduli apa kata orang, ejekan orang. Mereka tidak dengar. Tetapi mereka tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk anak-anak muda yang ada di sini, yang belum menikah, pastikan jodohmu adalah orang yang takut akan Tuhan, supaya kehidupan keluargamu di depan nanti akan terasa indah. Untuk yang sudah punya pasangan, tetapi pasangan belum takut, Tuhan, doakan supaya pasanganmu ini menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia juga diubahkan oleh kesunnya di paru. Dia juga takut akan Kau. Dan biarlah Kau menjadi teladan bagi mereka, bagi keluarga. Dan mungkin ada pasangan suami istri yang sampai hari ini belum punya anak. Tetap berdoa dan percaya Tuhan akan mendengarkan doa. Seperti Zakaria sampai tidak semangat karena merasa kasih karunia Tuhan sudah berlebih bagiku. Tuhan beri, aku bersyukur. Tuhan tidak berikan, aku tetap bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan sudah lebih di dalamku. Dan biarlah kita meneladani Zakaria dan Elisabet, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Dan kita terus menjadi berkat dan berkati oleh Tuhan. Kita menjadi berkat bagi semua orang. Kita menjadi bisa melayani orang lain. Dan biarlah terang kita menjadi terang bagi sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Ini yang bisa saya sampaikan benaran firman Tuhan. Biarlah walau saya sampai di sini, Tuhan terus berbicara kepada kita secara pribadi. Mari kita berdoa untuk doa firman Tuhan pada malam hari. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan kami terus bertumbuh. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu seperti yang dilakukan Zakaria dan Elisabet. Kami terus bersyukur dan bersyukur Tuhan atas karunia-karunia-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, atas karya-karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bila kami selalu bersyukur dan bersyukur. Kau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu GIL Conderokusumo. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan Kau terus berbicara secara pribadi kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.